Kepada Mas Bud, teman-teman sudah mendapatkan selembar kertas, betul? Ya, materi dan selembar kertas. Nah, jadi memang modul C kita sudah desain sedemikian rupa untuk bukan sekedar pembagian materi, tapi ada tanya jawab. Ya, jadi teman-teman gunakan waktu-waktu ketika mungkin nanti Mas Bud sampaikan sesuatu atau ketika nanti ada diskusi sesuatu, teman-teman mau tanya apapun silakan tulis. Oke? Nah, bertanya di dalam aspek atau di dalam area apa? Di dalam area yang itu ya, seperti materi yang kita sudah dapatkan tentang apa? Kesatuan dan kemandirian keluarga ya. Nanti kalau misalnya, oh saya mau tanya tentang keuangan bagaimana? Itu ditahan dulu. Mungkin silakan ditulis tapi nanti ada modul C yang berikutnya. Itu akan tentang keuangan, silakan teman-teman nanya di situ, oke? Ya, jadi malam hari ini kita hanya berbicara tentang kesatuan dan kemandirian keluarga. Ya, berapa banyak teman-teman antusias? Amin. Ya, nah, tapi saya nggak sendirian nih, di depan sudah ada Mas Bud, ada Kak Beber. Saya hari ini juga ditemenin oleh teman saya ya, Vi. Halo, nah teman-teman sudah kenal nih? Ini namanya Hanafi. Oke, buat tadi worship leader yang bawa mic saya, tolong balikin. Apanya, Vi? Mic-nya. Mic-nya kenapa? Musiknya ada 3. Cuma ada 2 nih. Dibawa kabur kali ya. Dikembalikan. Ditaruh di sana. Oh, di sana rupanya. Maaf, saya sudah menuduh yang tidak-tidak. Rupanya ngambil kursi, bukannya song leadernya. Mas Bud, silakan. Yang lebih. Oke, ya malam hari ini kita langsung aja bisa mempersingkat waktu. Mas Bud, waktu dan tempatnya. Ya. Persilakan. Oke, shalom, selamat malam. Saya diberikan kesempatan untuk membawakan topik tentang kesatuan dan kemandirian keluarga. Saya merasa bahwa modul C ini memang didesain atau dirancang supaya kita ketika masuk dalam pernikahan kita punya gambaran yang lebih jelas tentang apa itu pernikahan. Nah, topik tentang kesatuan dan kemandirian keluarga ini berangkat dari satu kerinduan kita, bahwa ketika kita menikah, menikahnya sih gampang saudara. Artinya saudara mempersiapkan dalam bimbingan pranikah dan kemudian saudara masuk dalam pemberkatan nikah, selesai. Tetapi menjalani hidup pernikahan sebagai satu pasangan, itu satu pergumulan tersendiri. Kenapa? Karena kita berangkat dari 2 latar belakang yang beda, kebiasaan yang beda, pergaulan yang berbeda, mungkin pendidikan kita berbeda, semuanya berbeda saudara. Nah sehingga kita sendiri pasti akan mengalami banyak hal. Tetapi prinsip yang penting bahwa pernikahan itu bukan sebuah kontrak. Artinya gini saudara, kalau saudara kontrak, membuat kontrak, itu pasti ada syarat-syaratnya. Pasti ada harapan-harapan kalau tidak tercapai apa akibatnya gitu. Biasanya seperti itu saudara. Tetapi pernikahan itu bukan kontrak. Nah ini yang perlu kita pahami dan betul kita hayati bahwa saya menikah untuk sebuah perjanjian covenant. Itu beda sekali saudara. Banyak keluarga yang akhirnya bercerai karena tidak punya satu konsep, nggak punya satu pemikiran bahwa pernikahan itu sebuah covenant. Jadi ketika nggak cocok, ketika kita nggak lagi bisa menerima pasangan kita, udahlah lebih baik kita daripada konflik terus, saya juga capek. Kenapa kita nggak selesaikan aja gitu? Nah ini penting untuk dipahami dasarnya bahwa menikah itu bukan sebuah kontrak, namun pernikahan adalah merupakan sebuah covenant atau perjanjian. Nah tapi yang lebih jauh Alkitab menyebutkan bahwa ketika menikah itu mereka bukan hanya 2 menjadi 1, tetapi mereka menjadi satu daging. Nah ini betul-betul satu pengertian yang dalam karena
kesedagingan ini bicara adalah sesuatu yang tidak boleh dipisahkan, tidak bisa lagi dipisahkan. Ketika kita memisahkan daging, itu pasti akan ada sesuatu luka, ada sesuatu robekan dan sesuatu yang sakit. Nah, sama juga pernikahan, ketika kita menyadari bahwa pernikahan itu menjadi pernikahan yang satu daging, maka ketika ada perpisahan, ketika ada masalah dan kita bahkan mengambil inisiatif untuk bercerai, itu pasti ada begitu banyak problem dan sakit yang kita alami. Nah, prinsip dalam kita membangun pernikahan itu ibaratnya antara kepala dan tubuh, saudara. Jadi kita nggak mungkin memisahkan. Ketika kita berusaha untuk memisahkan kepala dan tubuh, maka otomatis manusia itu akan mati. Nah, pernikahan juga sama. Pria sebagai kepala, pria yang diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk menjadi sumber terhadap keluarganya, ketika dia tidak ada lagi tercantum kepada tubuhnya atau menjadi satu daging dengan istrinya, maka pernikahan itu sebetulnya sudah merupakan pernikahan yang mati. Oleh sebab itu kita percaya betul bahwa pernikahan itu hanya sekali dan gak boleh cerai. Ini yang harus kita pegang, saudara. Tapi andai kata sampai terjadi perceraian, andai kata dengan kemauan sendiri yang sudah gak bisa menundukkan diri kepada firman dan akhirnya menginginkan perceraian, sudah. Kita percaya juga bahwa tidak ada pernikahan ulang. Oleh sebab itu betul-betul ini prinsip kita perlu pahami bahwa ketika kita sekali menikah, itu menikah sekali untuk selamanya. Sehingga nggak ada pernah kata cerai keluar daripada mulut kita. Itu satu prinsip yang mungkin kita perlu pahami, mendasari tentang kesatuan dan kemandirian dalam keluarga. Tadi sudah dijelaskan bahwa kita setelah kita menikah, kita jadi sedaging, ya. Tapi menghayati kesedagingan suami istri itu perlu dihayati setiap hari sehari-hari dalam kehidupan keseharian kita, ya, dalam rutinitas kita. Lalu bagaimana ini? Sebenarnya tuh kayak apa sih sebenarnya? Ya, banyak orang bilang, oh kesedagingan itu sebenarnya artinya lebih ke arah hubungan suami istri, ya, hubungan seks dan sebagainya. Tapi sebenarnya jauh lebih daripada itu, bukan hanya itu, ya. Tapi lebih bagaimana kita menghayati kesedagingan, misalnya ya. Kalau misalnya saya dengan suami saya, backgroundnya pasti berbeda ya. Dia punya background keluarga yang seperti katakan dia warna biru, ya. Dan saya punya background keluarga warnanya kuning. Ini bukannya soal pemilihan presiden tentu saja ya. Tapi kalau saya menikah dengan suami saya, ya, dengan calon suami saya, maka kita mempunyai keluarga yang baru, sedaging, ya, dan itu melahirkan satu warna yang baru, ya, warna hijau. Nah, kita pun seperti itu. Jadi kalau misalnya, contohnya misalnya saya dulu di keluarga itu saya terbiasa untuk hidup, saya tidak pernah ngekos, ya, saya itu selalu diperhatikan, saya selalu ada di rumah, keluarga juga ada dan masing-masing tahu gitu loh. Siapa mau kemana dan sebagainya, dan saya terbiasa selama berapa puluhan tahun lah saya seperti itu. Tapi suami saya itu biasa ngekos, ya, hidupnya mandiri dan sebagainya. Nah, waktu kita yang dia modelnya cuek, saya modelnya biasa diperhatikan. Nah, waktu saya dengan dia ada di dalam satu pernikahan, ya, kita tidak bisa membawa warna sendiri-sendiri, tapi warna yang baru di dalam keluarga kita seperti apa. Ya, juga dalam hal kita mengambil keputusan dan sebagainya nggak bisa bilang, tapi mama papa saya seperti ini ngomongnya. Lalu suami saya bilang, enggak, mama papa saya nggak bisa itu dibawa-bawa. Tapi kesedagingan itu warna yang baru yang kita anut nilai-nilainya adalah nilai kerajaan Allah. Ya, nilai yang sesuai dengan Alkitab. Ya, ada dasarnya nggak firman Tuhan? Ya, nah itu yang kita pegang sama-sama karena Alkitab itu nilainya adalah nilai yang absolut, yang tidak bisa lagi dibantah. Nah, hal yang lain lagi misalnya. Banyak kan orang bilang kalau misalnya masuk ke rumah mertua, ya itu udah kayak istilahnya kayak neraka. Saya tidak setuju seperti itu. Ya, coba dilihat apakah itu benar-benar neraka atau kita sendiri yang berpikir bahwa itu neraka.
Ya, karena banyak hal yang saya lihat dari saya terus saja saya tidak pernah punya pengalaman yang seram dengan mertua saya. Ya, juga suami saya waktu itu masuk ke dalam rumah keluarga saya waktu awal-awal karena rumah kami jauh, ada waktu itu di Bekasi, jangan dia kerja di daerah pusat. Ya, jadi rumah keluarga saya di daerah pusat dan dia masuk ke rumah keluarga saya, papa mama saya. Dan memang tidak ada masalah. Ya, bukankah pria meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya? Ya. Dan itu memang kenyataannya jauh sekali mengurangi konflik. Ya, daripada saya yang masuk ke rumah keluarga suami saya. Ya, nah, tapi seandainya pun saya masuk ke rumah keluarga suami saya dan itu ada berapa hari karena waktu itu keluarga suami saya mamanya sakit dan saya perlu tinggal seminggu ada berapa hari di sana. Saya menikmati saja gitu loh, keadaan di sana, pindah-pindah rumah, seminggu beberapa kali, rumah kami, rumah saya, rumahnya suami saya gitu kan. Nah itu dinikmati saja gitu loh. Nah saya sebenarnya tidak punya pengalaman, tapi ada teman-teman saya punya pengalaman seperti itu. Ya, saya bisa ceritakan satu teman saya yang dia anak terakhir yang menikah di dalam keluarga itu. Ya, dan ini teman saya yang wanita ini dia masuk ke rumah mertuanya, ya. Jadi teman saya yang wanita masuk ke rumah keluarga dari suaminya, ya. Dan suaminya itu adalah anak terakhir yang menikah. Jadi kakak-kakaknya itu ada tuh, ya. Udah punya kakak ipar tuh, udah 2 orang, ya ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Dan itu ceritanya serem-serem. Wah kalau lu masuk lu, aduh ampun dah cerewet sekali katanya. Tuh mama emang begitu katanya anak yang perempuan, emang begitu. Jadi maklum lah, emang cerewet, urusin orang, pokoknya tuh serem dah gitu kan. Nah ini stres lah teman saya ini. Tapi akhirnya dia bisa menang, dia punya prinsip seperti ini. Ya, masuk dengan hati yang melayani. Ya, jadi kalau dia sebagai seorang pekerja Tuhan, kalau dia bisa maklum ya sama orang lain, dia bisa mengerti, dia bisa ngalah, dia bisa melayani dan sebagainya. Bukankah prinsip yang sama seperti itu, kalau dia masuk ke rumah mertuanya, dia bisa menang dan itu benar terjadi. Dia jadi mantu yang sangat disayang, mantu yang diidolakan, yang ngomongin kemana-mana. Wah itu tuh luar biasa tuh mantu gua tuh katanya, hebat banget. Tapi pergumulan sebelum masuk itu tuh luar biasa, saya tahu persis itu. Dan dia menang oleh karena masuklah dengan hati yang melayani. Ya, dan ternyata menjadikan satu hal yang indah. Nah hal yang lain lagi, ya, yang saya lihat cukup kritis itu adalah banyak orang tertarik pada pasangannya yang dekat dengan keluarganya, ya itu tidak salah, ya tapi itu konsisten, ya terjadi setelah dia menikah, juga dekat dengan keluarganya, ya jadi kalau misalnya sebelumnya dia sayang sama mamanya, dia belain mamanya, itu kan menarik ya buat kaum wanita ya, wah nanti begitu married dia belain saya dong gitu. Ternyata setelah menikah dia belain mamanya juga, itu konsisten dia itu. Ya, dia tetap dekat pada mamanya. Ya, jadi sebelum menikah dia belain keluarganya, kakaknya, adiknya, pokoknya didengerin jadi anak yang taat luar biasa. Begitu menikah, ya, maka dia tetap menjadi seorang anak yang taat luar biasa sama keluarganya, sayang belain keluarganya mati-matian. Ya, suaminya sama istrinya nggak dibelain. Ya, orang baru katanya gitu. Nah itu konsisten sekali. Nah kalau misalnya kita adalah orang yang dekat dengan keluarga, ya, baca firman Tuhan bahwa ya kita perlu bersatu dengan pasangan kita menjadi sedaging. Itu dihayati setiap hari. Ya, sehari-hari itu dihayati. Kita harus sadar bahwa sekarang saya ini harus memprioritaskan pasangan saya. Ya, baik itu suami saya maupun istri saya. Tidak salah untuk menyayangi papa mama, tidak salah sama sekali. Tapi setelah menikah, prioritas kita adalah pasangan kita. Ya, karena itu satu daging. Ya, sedangkan dengan keluarga itu bukan satu daging. Ya, kita masih bisa memelihara mereka, hormat pada mereka, tapi tidak menjadi satu daging dengan mereka. Ya, tapi kalau misalnya kita punya pasangan yang seperti itu, ya, coba di ngomongin dari sekarang. Ya, kamu nanti begitu menikah dengan saya, kamu mau gak untuk memprioritaskan pasanganmu, yaitu saya sendiri. Ya, itu perlu di ngomongin. Kalau dia bilang, wah kelihatannya berat nih, waduh, ya mendingan di ngomongin. Ya. Sebab banyak sekali yang kejadian seperti itu. Jadi kalau misalnya begitu konflik,
ya maka pasangan aja di pihak sana. Berdirilah kita stand alone, ya di tengah rumah mertua. Ya, aduh itu sedih dah. Ya, nah itu tolong dibicarakan juga. Nah, satu hal lagi, kalau misalnya konflik ya dengan pasangan, ya baik belum menikah maupun ya kalau misalnya sudah mau menikah lah, kalau mau menikah bolehlah di-share dengan pembina dan sebagainya. Tapi setelah menikah, jangan banyak di-share konfliknya dengan keluarga. Ya, karena apa? Karena kalau kita cerita nih, wah, ya, kenapa kok matanya bengkak apa? Wah, saya diiniin lah apa segala macam. Nah, itu tuh nyebar biasanya. Gitu nyebar, kita udah bayan sama pasangan kita. Ternyata itu beritanya belum berhenti loh. Ya, akibatnya apa? Begitu pasangan kita berdua nih datang ya ke pesta ini, ke sono itu semua masih begitu ya. Gitu. Enggak, udah sembuh dari dulu kok, udah baikan, tapi ternyata terus aja tuh berita kemana-mana. Kasihan pasangan kita. Akhirnya yang saya lihat jadi males kalau ada pertemuan keluarga pasangannya, saya nggak usah ikut deh. Males, semua orang kayak pandangannya sinis. Siapa yang bikin? Ya kita juga kan yang bikin. Ya, jadi berita yang konflik itu lebih sedap di ngomongin daripada berita kita sudah baikan. Ya, dan itu terjadi di mana-mana. Jadi hati-hati dengan cerita-cerita konflik ya antar pasangan karena orang tua sangat sayang kepada anak-anaknya. Ya, jadi itu di ngomongin ya terus cari solusi gimana biasanya seperti itu, tapi nggak berhenti ternyata beritanya. Ya, dan itu memberikan dampak yang buruk untuk nama harum dari pasangan kita. Ya. Tadi bicara tentang menghayati kesedagingan. Mungkin kita baca beberapa ayat dulu. Rasanya kalau belum baca kelihatannya kok kurang rohani begitu. Baik, kita baca dalam kitab Kejadian pasalnya yang kedua, ayat 21 sampai ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dia akan dinamai perempuan sebab dia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ada beberapa prinsip penting yang kita baca. Yang pertama adalah dari sejak awal mula Tuhan menciptakan manusia itu cuma satu. Tapi kemudian Tuhan membuat dua jenis manusia yang namanya laki-laki dan perempuan. Sehingga secara natural, secara alami kita pasti akan menemukan pasangannya. Nah, ketika kita menemukan pasangan dalam pimpinan Tuhan, kita harus tahu bahwa setelah itu kita harus punya proses terus-menerus menjadi satu daging. Karena memang asalnya kita berasal dari satu hal yang sama, satu daging yang sama. Nah, itu yang disebut dengan menghayati kesedagingan. Untuk bisa kita menghayati kesedagingan sebagai suami istri, maka Alkitab juga berkata dalam ayat ke-24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi ternyata ada syaratnya, saudara. Untuk kita bisa menghayati menjadi satu daging, syaratnya adalah meninggalkan ayahnya dan ibunya. Ini prinsip penting sekali, saudara. Apa maksudnya, saudara? Maksudnya adalah Tuhan mau kita tidak membawa lagi atau tidak tergantung lagi kepada keluarga besar kita. Tadi istri saya udah kasih ilustrasi bahwa ketika kita membentuk satu rumah tangga, kita membentuk satu color yang baru, satu warna yang baru. Kita nggak bisa bilang keluarga saya warna biru, ini harusnya warna biru. Istri membawa warna kuning,
berkata bahwa keluarga kita harus warnanya kuning. Nggak bisa, saudara. Tetapi kita akan membentuk satu warna tersendiri yang berbeda dengan orang tua kita masing-masing. Jadi prinsipnya adalah meninggalkan ayah dan ibunya. Artinya kita meninggalkan ketergantungan kita dari orang tua. Kita meninggalkan juga pengaruh daripada orang tua. Dan kemudian kita mulai membentuk satu nilai-nilai yang baru. Nah syarat, tadi katakan bahwa syaratnya untuk menjadi satu daging kita harus meninggalkan orang tua. Artinya kita terlepas daripada pengaruh tetapi tetap menghormati. Nah ini memang kita proses, saudara. Jadi ketika di dalam keluarga, kita harus tahu bahwa orang itu makin tua itu makin sulit berubah. Betul saudara ya? Semakin kita muda, semakin kita kecil, itu kemungkinan kita berubah itu semakin besar. Nah ketika kita meninggalkan orang tua dan kemudian mungkin mulai masuk dalam keluarga besar, pasangan kita. Ketika kita mengalami konflik, kita harus punya satu prinsip bahwa mungkin orang tua itu sudah sulit untuk dirubah. Apa yang harus kita lakukan? Saya harus belajar pertama untuk menerima papa mama mertua saya. Setelah kita belajar menerima baik kekurangannya, baik cerewetnya, baik mungkin judesnya atau apa segala macam saudara. Setelah itu kita menyesuaikan diri. Jadi pertama kita menerima keberadaan mereka, yang kedua kita berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kondisi seperti itu, saudara. Kalau tidak, saya yakin itu kita akan sulit sekali untuk masuk dalam keluarga besar. Baik itu yang namanya kebiasaan-kebiasaannya atau hal-hal yang lain, saya rasa itu sangat sulit. Nah kalau bicara tentang hubungan antara menantu dengan mertua, paling enggak ada empat kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah, nah ini yang biasa jadi story itu adalah menantu perempuan ketemu mertua perempuan. Nah ini story-nya banyak sekali saudara. Karena memang realitasnya, coba kita lihat ada satu ayat menarik saudara. Di dalam Lukas pasal ke-12 ayatnya yang ke-53. Lukas pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-53. Demikian firman Tuhan. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anak laki-laki. Anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan. Dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan. Dan menantunya perempuan melawan ibu mertuanya. Ternyata ini sudah dinubuatkan jauh-jauh hari, ribuan tahun yang lalu. Saudara. Jadi kalau saudara punya konflik antara mertua perempuan dengan mantu perempuan, ternyata Alkitab itu jauh-jauh hari sudah mencatat, saudara. Jadi, saudara nggak heran. Oleh sebab itu makanya kita selalu menasihatkan kalau bisa. Kita menikah itu kita ya ngekos pun oke. Lebih baik kita punya rumah sendiri. Daripada potensi itu muncul ketika mantu perempuan masuk di dalam keluarga laki-laki, saudara. Ketemu yang namanya mertua perempuan. Nah apa yang kita bisa lakukan? Ternyata Alkitab juga memberikan contoh yang lain saudara. Kalau saudara teringat akan cerita tentang Ruth dan Naomi. Wah itu satu hubungan yang indah sekali. Antara mertua perempuan dengan mantu perempuan. Ternyata Alkitab juga mencatat bahwa di dalam Alkitab pun ada cerita yang begitu harmonisnya. Bahkan mereka bukan berasal dari bangsa Israel sekalipun. Tetapi mereka begitu harmonisnya, saudara. Jadi artinya kita juga percaya bahwa hubungan antara mertua perempuan dan mantu perempuan itu mampu untuk masuk hal-hal yang positif, saudara. Nah gimana caranya, saudara? Yang saya pikir, ya kadang karena apalagi kalau kita punya
seorang mama yang sangat peduli kepada anaknya laki-laki. Itu mungkin menjadi satu pergumulan tersendiri untuk menantu perempuan masuk di dalam keluarga laki-laki. Ya biasanya dia pasti akan mencampuri banyak urusan. Karena dia merasa ini anak saya. Dari kecil saya yang melahirkan, besarin dia, kasih makan dia, pelihara dia, kalau sakit saya juga yang rawat. Dia lupa ternyata setelah menikah dia sudah ada yang rawat, saudara. Sudah ada yang kasih makan, sudah ada yang waktunya juga bukan lagi penuh untuk dia. Dan sehingga ada satu saingan di dalam keluarga itu. Nah setelah menikah biasanya mama nggak bisa begitu saja melepaskan anaknya. Dan jadi artinya akhirnya orang mertua perempuan intervensi. Nah lebih parah lagi ketika kita mau mendidik anak, saudara. Mertua intervensi cara mendidik anak. Nah itu biasa akan benturan sekali. Mertua perempuan merasa bahwa dia punya pengalaman, anaknya sudah 10 mungkin. Kamu baru 1 aja nggak bisa ngerawat gitu. Kira-kira seperti itu banyak sekali hal-hal yang akhirnya muncul konflik. Apalagi kalau kita punya mertua yang perfeksionis. Wah luar biasa saudara. Saya teringat mami saya itu tukang masak. Dia keahliannya memang catering saudara. Jadi kalau ke rumah saya itu yang pertama dibuka kulkasnya saudara. Di kulkas dicek ini kulkasnya kosong atau kulkasnya penuh saudara. Jadi kalau dia lihat kulkasnya penuh, wah dia seneng, dia puji-puji mantunya. Seneng gitu. Ya karena dia interestnya adalah masak, ya kulkasnya penuh atau enggak. Jadi strategi kita kalau dia mau datang kita penuhin dulu kulkasnya. Supaya ya di pandangan mata mama saya, istri saya itu seorang istri yang peduli urusan makanan gitu kan. Nah jadi kita harus punya strategi gimana caranya ya baik-baikin lah. Kita harus tahu apa yang harus kita lakukan gitu kan. Nah itu kalau ceritanya sudah banyak karena waktu terbatas, itu mertua perempuan sama menantu perempuan itu story-nya pasti banyak. Nah sekarang menantu perempuan dengan, mertua perempuan tetapi mantunya laki-laki. Nah ini biasanya enggak terlalu banyak urusan saudara, karena biasanya urusan pria sama urusan mama mertua beda ya, paling suruh nganter ke pasar atau mungkin enggak terlalu banyak interaksinya konflik saudara. Tapi pasti akan juga muncul beberapa konflik. Yang penting adalah ketika mungkin terjadi konflik antara istri dengan mama mertua, nah di situ peranan pria ini harus jadi peranan pria yang bertanggung jawab saudara. Di dalam ketika menikah, istri itu butuh dihargai, butuh rasa aman dan dibela, ini penting saudara. Jadi ketika seorang istri masuk dalam keluarga kita, laki-laki, dia salah satu kebutuhannya adalah untuk dibela oleh suaminya. Nah konflik antara mertua perempuan dan mantu perempuan ini itu sulit terhindarkan. Tapi pria di sini harus punya peranan. Nah mertua perempuan dengan menantu laki-laki juga punya hal yang sama saudara. Kita harus belajar bagaimana menempatkan bahwa istri itu adalah yang lebih utama, karena suami istri itu menjadi satu daging. Tetapi hubungan hubungan mama dengan anak itu hanya satu darah, saudara. Ya meskipun kita lahir dari rahim mama kita, tetapi itu baru satu darah. Tetapi Alkitab bicara suami istri itu satu daging. Jadi artinya tingkat keintimannya, tingkat hubungan yang paling akrabnya itu adalah suami istri. Tapi kita tentunya harus bijaksana, saudara. Nah bagaimana dengan mertua laki-laki dengan menantu laki-laki? Nah ini kalau hobinya sama ya seru, saudara. Benar. Tapi di satu sisi juga kita perlu paham bahwa ketika menikah biasanya ya mungkin mertua laki-laki juga sudah mulai masuk usia pensiun dan sebagainya. Mulai punya permasalahan ya post power syndrome, artinya dia mulai kehilangan powernya gitu saudara. Nah di situ bisa terjadi dia merasa kehadiran mantu laki-laki, ini tergantung saudara, bisa menjadi saingan atau sebaliknya bisa tergantung kepada mantu laki-lakinya saudara.
Tapi kalau misalnya di satu sisi mertua laki-laki ini sedang dalam puncak karirnya, di situ dia bisa juga berperan sebagai mentor kepada mantunya, tapi kalau negatifnya dia merasa tersaingi oleh mantunya, saudara. Yang laki-laki ini, saudara. Jadi banyak hal, tapi poinnya adalah ketika kita deal, kita bergaul dengan mertua laki-laki, kita harus belajar lebih banyak menghargai. Belajar kita mendengar, ya. Ketika terjadi konflik, ya kita harus menjadi orang yang fleksibel. Seperti tadi prinsipnya, orang tua mungkin lebih sulit berubah. Kenapa enggak saya yang mulai berubah? Nah, hati yang seperti itu yang harusnya ada. Nah, bagaimana kondisi yang keempat ini? Kemungkinan keempat adalah mertua laki-laki dengan mantu perempuan. Jujur saudara, kalau saudara tidak berjaga-jaga, sering dan banyak terjadi affair. Nah, apa yang kita harus lakukan kita sebagai seorang menantu perempuan terhadap mertua laki-laki? Saudara, laki-laki itu biar tua sekalipun saudara, itu sensitivitas mata itu masih tetap saudara. Saudara perlu tahu bahwa meskipun dia tua sekalipun, begitu ada rangsangan seksual lewat matanya, dia bisa terangsang saudara. Artinya apa? Artinya kita sebagai menantu perempuan, ya kita harus tahu diri. Meskipun mungkin kita di rumah ya, pakailah pakaian yang sopan. Ketika mungkin keluar kamar. Itu penting saudara. Lalu jangan tinggal di rumah itu cuma berdua. Ketika mungkin suami pergi, di situ cuma ada mertua laki-laki. Nah di sini saudara perlu juga ada hal yang perlu dibicarakan, artinya bersama dengan suami untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah oke, jadi kira-kira seperti itu kemungkinan artinya kita harus mulai berjaga-jaga dari saat sekarang. Terakhir untuk menjaga satu keutuhan kesatuan kita perlu terbuka. Ya, keterbukaan total itu sebenarnya ada dasar pernikahan yang penting. Kenapa? Karena untuk kita membuat satu covenant itu perlu ada kepercayaan. Dan membangun kepercayaan itu namanya membangun kepercayaan. Itu perlu waktu dan perlu orang pasangan kita melihat bahwa kita orang terbuka apa adanya dan tidak membohongi. Ya, nah ini kami sendiri saya sebelum kami jalan, sebelum kami jadian lah istilahnya, itu saya sudah ceritakan siapa saya sebenarnya. Ada orang bilang bibit bobot-bobot. Ya, kalau bobotnya udah kelihatan lah maksudnya seperti apa ya kan, keluarganya, kondisinya, statusnya itu sudah kelihatan bobotnya. Tapi bobotnya ya bukan bobot badannya ya, bobotnya kayak apa. Tapi mungkin secara akademisnya dia gimana, pendidikannya dan sebagainya itu biasanya mudah untuk ditanyakan. Tapi bibit, ya siapa dia sebenarnya? Bagaimana masa lalunya? Itu perlu diceritakan langsung dari sumbernya. Jangan sampai dia dengar dari orang lain. Nah ini saya sangat hati-hati soal ini dan saya waktu itu saya katakan sebenarnya kenal gak saya itu siapa? Bagaimana keluarga saya? Ya masing-masing saya ceritakan semuanya. Nah saat itu saya bilang masih mau. Ya ini bukannya bukan. Ya. Jadi bisa terima saya nggak apa adanya, keluarga saya seperti ini loh. Ya, dan saya kelihatannya bukan bibit yang bagus juga kalau keluarga saya model seperti itu gitu. Dan kami berdoa dan akhirnya singkat kata benar-benar bisa terima ya dan akhirnya kami menikah. Nah, apa yang diceritakan? Ya, Mas